Jadi di sebelah aku sekarang udah ada tamu spesial lagi. Siapakah dia? Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kenalin, nama aku Muhammad Fathan, akrab disapa Fatan. Ya, saya Fatan. Aku nervous ya, maaf ya. Karena ini first time aku ketemu sama orang kayak Oke. You know what I mean, like, sebelumnya kan kita sempat kayak aku nge-DM kamu kan. Aku mau ngajak collab kayaknya kita seru deh kalau ngebahasnya soal pendidikan di Indonesia. Iya, bener banget. Tahu kan, kadang masih ada some mistakes-nya juga ada celah-celahnya juga di pendidikan Indonesia apalagi gitu. Nah, kayaknya kita langsung masuk aja ke segmen pertamanya. Iya, bener banget. Oke. Jadi kan kayaknya aku lupa tahun kapan ya? Kayaknya tahun kemarin atau sekarang masih. Aku sebenarnya nggak tahu. Jujur, mungkin teman-teman ada yang sempat dengar soal MBG, makan bergizi gratis. Ya kan? Dulu sempat dicanangkan juga sama pemerintah Indonesia. Ya, lagi rame-ramenya juga. Ya, bener banget. Dan kayaknya juga masih banyak banget yang nunggu. Even mungkin sampai sekarang, tapi aku nggak tahu kelanjutannya. Aku nggak pernah denger lagi. Jadi, apakah kamu sempat denger lagi? Menurutku, karena kayaknya kemarin sempat viral ya. Kamu tau gak sih yang ada video klipnya anak SD yang bilang? Yes, aku tahu banget sih itu. Nah itu malah dijadiin kayak video ngehujat si anak SD-nya gitu loh. Kamu tau gak yang si inisial artis D, podcaster, inisial D, yang dia ngehujat si anaknya? Itu malah dia ngehina anaknya, kayak yang gak bersyukur lah atau gimana lah. Padahal itu kan hanya seorang anak ya, yang dimana dia gak tahu yang sebenarnya itu kayak gimana. Dia kan cuma hanya mengekspresikan dari makanan itu tersebut, kayak misal ayamnya gak enak atau sayurannya basi dan lain-lain kayak gitu. Dan menurutku program makanan bergizi gratis ini juga menurutku agak nggak efektif juga ya. Dan katanya kan si yang ngebuat program ini bilang kalau bakal semuanya rata gitu kan. Tapi ternyata kan yang di bagian cuma anak-anak kota-kota aja kan. Yang di pelosok-pelosok nih. Jadi kamu juga belum dapat? Belum sama sekali gitu. Nggak ada kabarnya. Jadi, kapan ya? Bahkan kita sampai lulus aja nggak ada. Iya, bener banget. Jadi kayak menurutku berarti kayak yang dikasih tuh cuma anak-anak kota aja yang mereka kan bisa beli makanan, sedangkan yang di pelosok-pelosok yang membutuhkan makanan yang sebenarnya tuh malah nggak dapet gitu loh. Katanya alasannya dibuat kayak praktek dulu lah atau kayak nyoba dulu lah kayak gitu. Tapi ternyata ya malah anak-anak SD-nya ya. Iya benar, masih banyak banget yang belum kedapetan gitu. Tapi aku tuh sampai sekarang bahkan aku tuh nggak tahu cara kerja. Cara pemerintah itu berpikir kenapa mereka tuh bisa mikir kayak kayaknya main concernnya kita itu harus fokus ke ngasih makanan aja dulu deh ke anak-anaknya daripada kita benerin sistem edukasi di Indonesia. Aku bingung kenapa mereka sampai mikirnya tuh ke makanan gitu loh. Iya bener banget. Dan aku juga anehnya padahal sistem pendidikan kita tuh masih rada kurang banget ya dibanding makanannya loh kan ya. Bener. Kenapa gak dibenerin dulu sistemnya daripada kayak ngasih makanan bergizi lah yang ternyata ya sama aja gitu. Gak ada dampak-dampaknya yang bener-bener impactfulnya tuh gak ada gitu loh. Bener. Bahkan sekarang kan juga ada yang namanya kurikulum merdeka kan? Iya bener banget. Sekolah bener udah kurikulum merdeka. Tapi kan katanya mau diganti lagi kan? Iya. Itu kayaknya emang udah gak ini lagi ya, gak efektif lagi. Iya bener-bener udah kayak tumpang tindih banget gitu. Bener. Kan sebelum Kurmer itu sempat kurikulum 2013. Nah, kalau menurut kamu sendiri ada nggak perbedaan yang spesifik atau mungkin kamu ngerasa kayaknya lebih bagus di kurikulum yang ini deh gitu? Kalau menurut aku sebenarnya 50-50 sih Sel. Why? 50% di kurikulum K13, 50% lagi di Kurmer. Karena menurutku jujur ya waktu itu karena aku alumni pertama. Kita alumni pertama gak sih? Kita alumni pertama gak sih Kurmer? Pasti kelas 10 tuh kan shock banget kan ya. Yang biasanya kan itu langsung dibagi kan kayak IPS, IPA gitu, terus bahasa. Tapi itu tuh bener kayak dicampur. Jadi kita tuh bingung banget di situ. Dan aku pun sebagai alumni pertama ngerasain banget kayak perbedaannya tuh kayak signifikan banget. Kayak kita yang nggak bisa IPA jadi harus belajar pelajaran IPA, kita yang nggak bisa pelajaran IPS jadi harus pelajaran IPS. Kayak bener-bener kayak wah, kamu jurusan apa? Aku IPS. Oh IPS, sama ya. Kenapa IPS? Kenapa IPS? Karena aku suka sosiologi gitu kan. Iya.
Sama sebenarnya. Nah, dari situ tuh selalu sebenarnya kayak benar-benar tumpang tindih banget gitu. Dan menurutku sebenarnya kalau dibilang kurikulum merdeka ini negatif semua enggak ya, impactful terkadang karena dari proyek P5 tadi tuh sebenarnya benar-benar kayak bikin kita jadi belajar lebih banyak gitu sebenarnya. Meskipun terkadang banyak waktu sih. Kamu ngerasain gak sih kayak di kurikulum merdeka ini kayak bener-bener kayak capek banget. Benar, Capek iya, itu banget. pasti Apalagi gitu. waktu kayak proyeknya. Iya. Apalagi kita belum ngerjain PR-nya yang banyak. Benar. Terus proyeknya yang Sebenarnya juga karena P5 ini kita banyak ngeluarin duit juga sih sebenarnya. Nah itu sebenarnya. Tapi di balik itu semua sebenarnya kita banyak dapat ilmunya, banyak belajarnya juga. Dan jujur kayak di kurikulum mereka ini kayak diuntungkan sedikit sih sebenarnya, meskipun ya nggak diuntungkannya banyak, tapi ngedapetin anunya tuh loh jarang kan, nggak kayak di K13 gitu, kayak di proyeknya kita belajar tentang Pancasila, terus bullying dan lain-lain, kita juga ngebelajar bikin batik, itu kan sebuah kayak dari segi kreatifnya, iya kreatifnya kan diasah lagi gitu loh. Ya kalau aku dengar-dengar kan memang kurikulum merdeka ini diambil contohnya dari negara Finlandia. Kamu pernah dengar gak? Iya tahu. Nah, sumpah aku mikir kayak mungkin cara dari Menteri Pendidikannya yang tahun kemarin itu dia tuh ngambil contoh dari negara Finlandia itu adalah keputusan yang tidak bisa dibilang 100% salah. Kenapa? Karena kurikulum di negara orang lain kan pasti negaranya udah maju, edukasinya juga pasti udah bagus. SDM-nya juga iya benar, SDM-nya juga. Nah, cuma mungkin kesalahannya kalau buat aku sendiri adalah ketika mereka itu 100% mengimplementasikannya di negara kita. Kenapa? Karena di negara kita bahkan pun SDM-nya aja belum diasah gitu. Bener. Sedangkan menterinya sendiri mereka udah kayak ngambil contoh dari negara Finlandia kayak oke, ada nih kurikulum yang kayaknya cocok deh diimplementasikan di Indonesia. Ternyata enggak. Kenapa? Karena pelajar-pelajarnya di Indonesia pun enggak dikasih arahan gitu loh bener banget. Jadi langsung kayak praktek yang tanpa ada bimbingan atau arahannya sama sekali gitu. Dan menurutku juga salah juga sih kayak ngeniru negara lain, karena jujur SDM aja kita masih kayak yang di bawah negara lain gitu, dan kita mau nyontoh sistem pendidikannya mereka ya jelas salah gitu. Yang harus dibenerin tuh ya SDM-nya dulu baru sistemnya gitu loh. Nah, and how to fix SDM-nya menurut kamu? Menurut aku sih dari sosial media yang pertama sih, dari sosial media. Oke, that's right. Karena lagi pasti orang-orang kumpulnya di situ kan banget sih, makanya dari sosial media. Karena kenapa? Yang bikin SDM kita rendah itu sosial media jujur. Kayak kamu tahu lah, kayak mungkin contohnya kita ambil ya, kayak cancel culture. Cancel culture, kamu tahu nggak? Cancel culture. Kayak misal ada artis yang dia itu ngelakuin kayak narkoba atau kesalahan, tapi masih diterima baik sama masyarakat. Oke. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat Korea Selatan ya atau negara-negara lain, kalau mereka ngebuat kayak narkoba terus kayak korban pelecehan seksual, itu kan langsung di cancel culture ya, karena kayak artisnya tuh nggak diterima lagi gitu loh. Sedangkan di sini tuh masih diterima baik gitu, ngerti nggak? Jadi maksudnya kayak contohnya ada si A itu berprofesi sebagai artis, tapi dia masih tetap diundang di acara-acara TV. Terus masih namanya masih gede gitu, ngerti nggak? Nah dari situ tuh sebenarnya udah kelihatan kalau SDM kita tuh rendah banget gitu. Kita masih menerima orang yang udah ngerugiin gitu, banyak orang gitu, dan bisa dilihat kayak mungkin nepotisme gitu-gitu banyak banget. Nepotisme banyak banget. Corruption juga masih. Dan kemarin ada kasusnya kan corruption akhir ini, kamu nggak yang inisial menteri tahun lalu pendidikan, inisial N kan sekarang lagi kayaknya aku gak baca deh. Nggak, kamu harus baca sih. Panas banget sih. Dan itu lagi hot ya? Hot banget inisial N kemarin. Dia itu ternyata kan waktu COVID, berujung ke COVID itu kita dikasih kayak laptop Chromebook, kamu tau gak sih? Oh iya tahu. Nah itu sebenarnya harusnya dikasih Windows. Nah poinnya di situ. Oke. Aku nggak mau bahas lebih lanjut karena terlalu hot. Nggak bisa. Tapi kamu tahu, kalau misalnya aku bilang kamu perbedaan dari kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013, kamu tahu nggak beda signifikannya di mana? Beda signifikannya mungkin kurang lebihnya ya kayak kalau di K13 tuh lebih ke kita tuh studinya sih yang diasah, kayak pengetahuannya gitu. Sedangkan kalau di kurikulum menurutku jujur ya lebih banyak prakteknya sih.
menurut aku ya kalau di sekolah aku sendiri ya yang aku rasain, dan jujur kayak kita ngedapetin ilmunya tuh lebih sedikit gitu, dan prakteknya yang lebih banyak. Dan yang aku rasain tuh kayak harusnya kita tuh lebih dapat ngebanyakin ilmunya ketimbang prakteknya langsung gitu loh. Karena kayak di masa SMA ini jujur kalau langsung praktek yang bener-bener gak ada tanpa arahan, itu sumpah di sekolah tuh gak ada yang tanpa arahan bimbingan sama sekali loh, Sel. Itu kayak bener-bener langsung kita disuruh yang kayak gini. Dan even kayak waktu pelajaran pun tugas tuh kayak tanpa dijelasin. Benar. Kayak langsung kasih tugas gitu. Kan kayak berarti selama ini kita sekolah kayak cuma berangkat ngerjain tugas udah gitu, nggak ada kayak ngedapetin apa-apa gitu. Menurutku itu tuh sih yang paling penting banget. Sedangkan kalau di K13 dulu tuh ya waktu SD menurutku tuh bener-bener kayak kita tuh kayak yang dikasih ilmu setiap berangkat sekolah tuh teori-teorinya ada. Sedangkan waktu sekolah tuh nggak ada, SMA ini tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi kayak jujur aku sedih banget gitu karena kayak gitu sih. Oke, tapi kalau aku bisa sanggah sedikit ya. Tadi kan kamu ngebahas soal apa sih? Ngeblank tiba-tiba, sorry. Apa ya? Aku ngeblank anjir. Gimana sih? Maksudnya kalau pelajar-pelajar di Indonesia itu kan sekarang kebanyakan dikasihnya tuh disuguhin sama praktek-prakteknya tanpa dikasih teorinya kayak terlebih dahulu gitu. Tapi kalau buat aku sendiri malah kayak kalau dengan kita pakai teori doang tanpa dipraktekin juga nggak bakal bisa ngasah otak mereka juga sih, karena yang paling penting kan gimana cara kita nyelesain masalah secara real life-nya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari segi harus ada teorinya atau enggak, menurut aku I don't really think that matter actually. 50-50 Ya bisa dibilang 50-50 lah. 50-50. Karena jujur ya gini, kayak salahnya guru-guru tuh kayak kan kalau aku tuh kemarin dikasih tahu guruku ya di Kurmer ini guru tuh nggak boleh ngebentak murid, nggak boleh ngebentak muridnya. Tahu nggak sih yang peraturan itu? Tahu. Itu tahu. Kayak guru tuh jadi wewenangnya jadi sedikit gitu, lebih sedikit. Dan akhirnya kan banyak tuh kasus yang kemarin kamu tahu nggak sih yang guru dikeluarin gara-gara mukul siswa. Aku nggak tahu kalau yang itu, tapi banyak kasus yang mirip-mirip kayak gitu sih. Yang kayak gitu. Nah, dari situ tuh kayak benar-benar bikin peluang wewenangnya guru tuh jadi sedikit gitu loh. Dan menurutku guru-guru jadi ya takut gitu buat kayak yang lebih make sure siswa-siswinya itu gitu. Dan gini ya, aku paling gak suka di Kurmer itu jujur waktu kelas 10 kita belajar IPA, IPS yang digabung, pelajarannya digabung semua. Tapi waktu kelas 11, 12-nya kan tuh ada kayak kelompok pilihannya ya. Dan itu tuh yang aku gak suka. Karena kayak gimana ya Sel, nilai kelas 10 ku jadi jelek. Iya bener banget, aku dulu gitu. Jadi kayak kenapa gak, itu tuh bener-bener aku gak suka banget sih. Karena kayak kelas 10 tuh harusnya kita udah kayak masuk kelompok pilihan. Jadinya waktu SBB kemarin tuh bener-bener kayak yang iya, aku kemarin jujur IPA aku aja bahkan kayak aku nggak expect bakal jatuh jauh banget nilainya. Karena aku nggak pernah dapet nilai serendah itu. Aku nggak bisa nge-spill sih. Ya jangan juga mau. Iya. Oke. Tadi kamu bilang kan berarti kalau guru-guru sekarang gitu dia nggak bisa punya wewenang yang luas buat maksudnya itu dalam artian mereka kayak mukul atau gimana bukan sih? Bukan mukul, maksudnya kayak lebih make sure atau mendekat ke siswa-siswinya karena takut gitu. Jujur. Ngerti nggak? Belum dapet poinnya. Belum dapet poinnya. Jadi kayak guru tuh kan punya kayak orang tua lah istilahnya kalau di sekolah gitu. Dan orang tua kan perannya membimbing dan mengarahkan ya. Nah, jadi perannya membimbing dan mengarahkan tuh jadi lebih sedikit gitu loh. Karena takut sama peraturan-peraturan yang tadi itu. Dan banyak kasus yang blow up tadi itu. Yang benar-benar naik gitu. Kayak guru mukul muridnya gara-gara muridnya itu emang nakal. Atau ngebentak gurunya. Itu kan beda kasus dong. Kalau kita mau istilahnya mau ngarahin murid, ya kan gak harus sampai mukul kan. Bukan, nah kamu gak ada poinnya. Kamu gak ada poinnya kan. Kamu gak ada poinnya gini loh. Jadi poinnya itu kayak guru tuh kan tadi kan aku yang bilang kayak dia tuh perannya kayak orang tua, membimbing dan mengarahkan. Nah, saat guru mengarahkan, siswa itu membentak gurunya. Oh, I see. Jadi oke. Jadi maksudnya
murid-murid sekarang itu agak rada ngelama gitu lah Nah, ya istilahnya. itu dari kasus-kasus yang tadi itu banyak banget kasus yang kayak gitu tuh sampai orang tua muridnya tuh nggak terima dan ngolisin si gurunya itu. Nah, jadinya gara-gara si kasus-kasus tersebut guru takut gitu loh. Dan bahkan guruku takut gitu loh. Dan kalau kamu tahu di sekolahku tuh banyak anak nakal banget. Atau kayak aku gak menyebut sekolah, banyak aku menyebut sekolah kan tadi. Iya. Nah, di sekolah tuh banyak anak yang nakal banget, kayak yang dari yang A sampai Z yang kasusnya bener-bener kayak tapi mereka nggak berani buat kayak ngeluarin DO, kan nggak berani. Mereka tuh nggak berani kayak ngelawan si anak nakalnya, nggak berani. Ya karena kurang tadi gitu loh. Kayak anak kayak harus di gini. Nah, mereka akhirnya nggak jerah kan? Si siswa-siswi nakalnya nggak jerah sama sekali gitu loh. Harusnya kayak akhirnya mereka kehilangan arah gitu loh. Dan jujur menurut aku agak nggak make sense banget sih, Sel. Kayak harusnya mereka dapat yang bener-bener adil banget sih, kayak nggak adil dong kalau siswa-siswi yang lakuin nakal gitu. Kenapa? Kayak mending dia nakal juga gitu loh. Nah, tapi itu pemikiran kita juga dong. Iya ya. Pemikiran nggak juga dong. Pemikiran nggak juga dong. Dari situ Sel agak kesel banget sih. Tapi ya nggak tahu lah sama si Sel. Aku capek juga nih. Aku tadi baru aja kepikiran kan. Ini apa? Aku nggak tahu ya ini loncat-loncat atau enggak. Tapi sebenarnya masih align sama yang kita omongin barusan. Kan kalau biasanya kurikulum Asia itu emang agak gimana ya? Bisa dibilang agak kayak VOC apa ya? Enggak juga sih, maksudnya kayak lebih ketat aja sih dibandingkan dengan kurikulum yang ada di luar negeri. Paham nggak sih maksudnya? Maksudnya jadi gimana nih kalau ketatnya? Kalau di Jepang itu kan mereka masih ada pelajaran behaviornya, jadi mereka masih diajarin gimana cara berperilaku. Sedangkan kalau di Indonesia, setauku sih nggak yang masuk dalam kurikulumnya ya, tapi lebih ke itu ya udah cara gimana orang tua utama mereka itu ngebimbing mereka. Tapi kan sedangkan nggak semua orang tua itu akan ngebimbing anak-anaknya untuk berperilaku yang seperti apa gitu kan. Nah, menurut kamu apa pelajaran behavior kayak gitu yang di Jepang juga ada, apakah perlu dimasukin di kurikulum Indonesia? Apa kayak kamu mikirnya kayaknya nggak, untuk saat ini belum terlalu necessary, karena yang paling penting adalah gimana kita ngehadapin sistem pendidikan yang jauh lebih buruk sekarang. Menurut aku penting banget sih kalau soal behavior kayak tata perilaku, attitude, adab tuh penting banget, Sel. Karena kamu tahu sendiri kan anak SMA zaman sekarang kayak makanya itu maksudnya kan kayak itu bahkan continuously kan. Cuma bakal susah kalau secara mendadak. Ngerti gak sih? Kayak tiba-tiba kayak yang kemarin tuh kurmer mau dihentiin, itu kan dadak banget kan? Iya. Nah kayak gitu menurutku gak efisien kalau kayak gitu. Cuma kalau secara bertahap, kayak secara evolusional, kayak bertahap itu pasti bisa. Dan yang perlu kamu tahu, yang membedakan kita sama negara-negara lain kayak Jepang, Korea, pendidikannya itu, kita tuh pikirannya anak-anak zaman sekarang tuh yang penting sekolah, bukan yang penting dapat ilmunya gitu. Sedangkan kalau di Korea, Jepang, kamu tau lah kayak mereka tuh kayak bener-bener persaingannya tuh ketat banget. Bahkan ada yang sampai bundir lah gara-gara nilainya anjlok. Itu kan membuktikan kayak bener-bener persaingan mereka tuh kayak yang diasah banget gitu. Sedangkan kita di sini kayak yang penting sekolah lah, yang penting masuk pulang udah main gitu. Itu faktornya kenapa ya? Karena menurut aku mereka tuh di sekolah ya nggak terlalu mentingin ilmu yang dia dapat gitu. Ya udah kayak sekolah dimanapun, wes kayak numpang nama aja, numpang duduk di kelas, tidur, benar. Udah makan di kantin pas jam pelajaran gitu kan. Dan sebenarnya ya tahu sekolahku ya, yang nggak aku sebutin itu, teman-temanku juga pada ya bisa dibilang mungkin pemikirannya ada yang majority-nya emang belum seluas orang-orang gimana ya bilangnya secara halusnya, iya seperti itulah. Dan ada satu temanku dia itu nggak bisa survive lah, intinya nggak bisa survive di dunia sekolah. Terus dia itu bilang ke aku gini, Sang kayaknya aku nggak bisa deh, aku mau keluar. Dan karena dia punya mindset, oke, aku nggak bisa, aku mau keluar. Setelah dia keluar, dia memutuskan untuk menikah. Nah, di situ tuh, itu sebenarnya menurut aku poinnya adalah di culture mereka, di mana mereka dilahirkan gitu loh. Ketika mereka lahir di culture yang mereka itu menormalisir pernikahan muda, ya apa ya, secara
nggak langsung mindset orang sana kan juga bakal mikir ke situ arahnya Iya, gitu bener kan. Dan kalau soal culture ini jujur susah banget sih, apalagi adat Bener. istiadat tuh benar-benar susah banget. banget. Dan bahkan aku pun yang forum anak juga susah kalau ada kes-kes yang kayak perkawinan anak atau pernikahan dini tuh susah banget karena jujur kulot gak sih? Kayak susah banget dirubah pikir. Kolot. Ya kolot. Oke. sorry. Iya ya, kolot lah. Susah banget mereka tuh dibilangin kayak Bener. ya ini biar anak saya itu biar anak saya tuh mandiri gini-gini. Alasannya mandiri, alasannya boleh duit. Bener. Kadang orang tua tuh ngejadiin anaknya biar mereka tuh dapat uang gitu, biar nggak usah kayak terlalu banyak ngasih ngeluarin biaya buat anaknya gitu. Maksudnya ngerti gak sih? Nggak usah, maksudnya kayak aku orang tua ya. Jadi aku nikahin dia yang muda ini biar kayak aku nggak terlalu I see. ngeluarin biaya yang banyak buat kayak biayanya buat anakku biaya anak ini. itu kan. Jujur ya, malah menurutku tuh kayak miris banget sih, karena jujur orang tua kan perannya membimbing dan mengarahkan ya. Ya kalau kamu emang nggak mau punya anak ya nggak usah. Itu poinnya di situ Gitu loh. Sekarang itu bahkan masyarakat Indonesia tuh sekarang mikirnya bahwa punya anak, banyak anak itu banyak rezeki. Iya kan? Iya nggak sih? Kayak Jadi kayak bener banget. aku nggak tahu. Aku pernah aku pernah kayak tanya ke papa, kenapa sih kok ada orang yang mereka tuh udah mereka udah nikah, terus mereka itu ekonominya masih belum stable gitu, tapi mereka tetap memutuskan untuk pengen punya anak. Dan pertanyaanku adalah kenapa mereka mau ngambil resiko punya anak padahal mereka aja mungkin belum mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri gitu. Dan papa kayak, ya kamu nggak bisa nggak bisa ya, intinya kayak itu di luar kontrol kamu sih, karena emang udah pemikiran orang-orang yang kayak gitu, bisa dibilang konservatif kayak gitu tuh. Emang susah buat diubah gitu. Dan by the way kamu forum anak. Oke, aku penasaran tuh sama itu. Kita bahas itu dulu nggak apa-apa ya? Iya, oke. Penasaran banget sama forum anak. Jadi forum anak itu maksudnya gimana? Itu organisasi atau? Itu organisasi dari pemerintah. Nah, itu ada tingkat nasional, nasional, provinsi, kabupaten, desa. Oh, oke. Nah, jadi aku kebetulan waktu itu daftar, keterima jadi ketua kabupaten. DP3. Nah, itu dinaungi sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Terhadap Anak, DP3 AKB. Kalau kamu tahu yang di Jalan Bangka, dinasnya di Jalan Bangka. Oh iya, tahu. Di Putrantu, nah itu dinasnya. Nah, jadi kita itu mewakili suara anak-anak, kayak mengaspirasikan suara anak-anak itu yang kayak korban bullying, korban kekerasan, kadang korban broken home juga. Kadang ada, aku kemarin tuh kayak di forum ini bener-bener kayak belajar banget, Sel. Kayak aku dulu gak suka anak loh, jujur. Aku tuh benci banget sama anak-anak. Gak suka anak maksudnya? I hate it. Karena aku benci banget anak-anak tuh kayak annoying. Iya, tahu. Gitu lah. Tapi saat aku masuk dunia forum anak, aku benar-benar belajar banget kayak ternyata banyak permasalahan kayak gitu. Bahkan ke pendidikan tuh luas banget permasalahannya. Kadang ada yang anak tuh dipukulin sama bapaknya sendiri. Oh, kamu juga ikut menangani kasus kayak gitu? Iya, anak yang dipukulin bapaknya sendiri, anak yang dilecehin bapaknya sendiri itu ada. Terus anak yang dia itu diusir sama orang tuanya sendiri itu juga ada. Terus anak yang dia itu hamil waktu SMA, SMP ada, SMP itu ada. Iya, nggak begitu kaget sih. Kayaknya emang. Terus juga soal pendidikan tuh kayak ada bullying kayak gitu tuh banyak di sekolah-sekolah gitu. Terus cara kamu nanganin itu gimana? Biasanya kita tuh ke rumahnya, Sel. Oh, langsung kayak pendekatan ke anaknya. Karena aku tuh nggak sendirian ya, aku sama. Kalau di Formal kita manggil bapak dinas tuh ayah dinas. Karena konsepnya Formal tuh ramah anak ya. Jadi bener-bener ya kita manggil bapak ibu dinas ya bunda atau ayah gitu. Nah, aku sama ayah waktu itu kita ya ngedeketin anaknya kayak jadi temen ceritanya lah. Karena kadang soal kasus-kasus kayak gini tuh kayak kita tuh merasa menghakimi mereka. Mereka tuh ngerasa kayak kita menghakimi mereka gitu loh. Benar. Jadinya kita tuh butuh kayak pendekatan yang bener-bener deket banget gitu loh. Akhirnya ya aku ya karena cari teman sebaya ya, ini ya bener-bener kayak jadi teman cerita, teman curhat, kayak bestie lah istilahnya. Akhirnya dia tuh berani cerita ke kita, forum anak tuh berani. Nah dari situ tuh kadang kayak kita juga ngebuat program-program yang bener-bener kayak buat nangani permasalahan itu. Kayak kemarin forum anak ngebuat program tentang food bank.
Itu apa? Itu kayak petualangan gizi anak yang kayak MBG tapi beda. Oke. Tapi beda. Oke, bedanya di mana? Tapi bedanya kita ngelakuin namanya sosialisasi di semua SD. Yang pertama sama SMP. Terus kita ngebangun forum anak sekolah, forum anak ibadah. Oke. Nah, di situ juga itu poin pentingnya. Nah, terus kita habis itu kita nggalang donasi buat kasus stunting di Jember waktu itu, karena Jember tuh kan sempet panas-panasnya ya, hot topic. Dan waktu itu kalau nggak salah desa, aku lupa lagi desanya apa lagi. Oke. Pokoknya di daerah Pakusari. Nah, di desa itu tuh kebetulan waktu itu menjadi kasus stunting terbanyak. Nah, dari situ kita ke desa itu, kita survei. Nah, akhirnya kita bikin donasinya di situ. Kita ngebagiin sembako gitu. Kayak bukan makanan bergizi ya. Tapi sembako yang bisa diolah gitu. Karena ya itu terserah mereka sendiri. Kayak minyak, terus kayak sayur-sayuran gitu-gitu. Tuh. Terus back again sama yang tadi, kamu kan melakukan pendekatan ke anak-anak yang apa ya? Problematik? Bukan problematik ya? Bukan ya? Sorry salah ngomong. Anak-anak itu nggak bisa problematik. Kamu tahu. Kalau anak nggak bisa problematik. Enggak. Kamu harus tahu gini sih, bentar. Aku kasih tahu ya. Okay. Anak yang di bawah 17 tahun itu nggak bisa dibilang problematik. Bingung kan? Bingung. Aku dulu jujur gitu. Terus? Nah, kenapa anak di bawah 17 tahun, anak-anak kan istilahnya nggak bisa dibilang problematik? Karena ya mereka itu masih, itu masanya mereka untuk mencari jati dirinya gitu loh. Ngerti nggak sih? Wait, but what if ketika mereka mencari jati diri itu mereka melakukan hal yang salah? Nah, ya itu. Nah, itu problematik tuh. Bukan, nggak bisa dibilang kayak gitu. Karena itu fase-fase labilnya, Sel. Kita nggak bisa menyalahkan anak sepenuhnya sebenarnya. Harus, sebenarnya kalau anak tuh kan harus dibimbing ya, harus ada pengawasannya. Nah, dari situ kita harus nyalahinnya dari pengawasannya itu. Kita nggak bisa nyalahin anak sepenuhnya ya, karena anak-anak tuh ya masih labil, masih bingung. Kalau misal anak itu kayak, aku tuh pernah ya nanya ke orang yang dia itu benar-benar kayak paham tentang filosofi atau psikologinya anak ya. Dan aku bilang gini, kayak, terus kalau anak yang ngebunuh orang tuanya sendiri tuh gimana? Nah, kayak gitu. Terus dia bilang, terus aku tuh waktu itu kayak agak kaget ya. Jadi kamu kayaknya bakal gak ngerti sih apa yang aku maksud. Karena aku jujur waktu ngedengerin ini juga agak gak make sense gitu ya. Dan dia bilang gini, dia bilang kayak, ya gak bisa nyalain anak sepenuhnya. Dia bilang kayak gitu. Kenapa? Karena kita gak tahu backstory-nya anak itu sampai ngebunuh orang tuanya itu gimana. Itu gitu. benar sih, itu benar. Nah, tapi kayak menurutmu make sense gak? Enggak kan? Kalau dipikir-pikir ya, kayak ngebunuh orang tuanya, bunuh orang tuanya, emang harus tahu backstory-nya? Make sense gak sih? Maksudnya harus tahu backstory-nya tuh, orang lain harus tahu backstory mereka? Enggak, orang lain harus tahu backstory anak itu. Kayak alasannya gitu buat ngebunuh orang tuanya sendiri tuh gimana? Itu make sense dong? Enggak, kalau dipikir-pikir kayak kita kadang mikir kayak, kalau orang awam lah mikir kayak, oh anak ini ngebunuh orang tuanya, kayak fix ini anak bunuh gini, kayak nggak make sense kan? Oke, tapi kalau misal kamu kalau kamu kita sama forum anak nih bekerja sama untuk mendalami itu, kenapa mendalami kasus itu kan, kalian kan pasti melakukan pendekatan, cari tahu backstory-nya gimana. Iya, cuma kan kalau orang awam loh, Sel, misalnya orang awam yang lihat kan pasti dicapnya kayak anak membunuh, anak ini, kayak pasti nyalain anak sepenuhnya gitu loh. Dan jujur ya, aku dari situ tuh kayak lebih banyak belajar sih, kayak kamu ngerasain kayak emang sih aku kadang kayak refleksi ya. Oh ternyata dulu aku juga gitu ya, kayak aku itu sama sih, cuma nggak separah itu. Nggak separah itu, cuma kayak kadang aku juga nyari jati diri kayak gitu sih. Untungnya dulu masih ada pengawasan dari orang tua gitu. Bener. Kadang kayak kita disuruh tidur siang, kayak nggak boleh main terlalu malam. Itu tuh kan kayak termasuk pengawasan. Jadi kayak aku ngerti, oh ternyata dulu orang tua aku ngasih kayak gini-gini, ternyata ada tuh kayak gini-gininya. Kayak ngerti gak sih? Ada tuh alasan yang sebenar-benarnya. Dan jujur aku tuh kayak lebih ngerefleksi diri aku kayak, oh ternyata beruntungnya ya aku dulu kayak disuruh tidur siang, nggak boleh keluar malam-malam. Terus gitu. Kalau semisal orang yang strict parents, berarti mereka udah apa maksudnya? Strict parents itu udah berarti bener. Maksudnya kayak gimana ya? Kan kamu bilang, oh berarti kalau aku tidur siang, disuruh orang tua tidur siang itu
ada baiknya. Nah, Iya. gimana kalau misal orang tua yang mereka tuh strict ke anaknya supaya ya anaknya tuh nggak ngelakuin hal-hal yang apa ya, yang nggak pernah diajarin sama orang tua. Mungkin mereka dapetin itu dari temen-temennya yang Nah, ini penting juga, Sel. Karena dari situ, Sel, sebenarnya poinnya itu ketika kita yang ngerasa strict parent kayak dikekang lah, kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ininya menurut mereka dulu atau menurut mereka yang lagi strict parent ini mungkin kayak orang tua aku selalu ngekang, nggak enak banget gini. Benar sekali. Tapi mereka nggak tahu di luar sana tuh kayak gimana gitu loh, Sel. Sebenarnya yang sebenarnya mereka tuh nggak tahu gitu. Mereka cuma ngelihat dari kayak pergaulannya atau gini-gininya, kayak misal dapat ilmu dari teman-temannya. Kayak banyak yang anak-anak di luar sana tuh pingin jadi dia gitu loh. Kayak ngerti gak sih Iya, maksudku? paham. Ngerti gak sih? Tapi jujur kadang gak baik juga sih kalau ada orang tua yang terlalu ngekang banget. Kayak kita boleh kayak keluar dari zona orang tua kita tuh saat kita udah ngerasa dewasa. Kayak misal umur 18 tahun, 17 tahun kita udah ngerasa harus keluar. Meskipun kita dikekang lagi, kamu harus bisa fighting sih. Kamu harus bisa keluar sih. Kayak nggak bisa harus berani gitu loh, Sel. Jujur kalau terlalu dikekang itu menurutku nggak baik banget, karena ya nantinya apa-apa kan mereka jadi curious. Tiba-tiba mereka kayak OVT gitu. Nggak, maksudnya kayak perilaku mereka karena mereka terlalu banyak dikekang, akhirnya mereka nggak begitu tahu banyak soal dunia. Akhirnya mereka makin curious sama suatu hal ya mungkin temen-temennya lakuin, terus akhirnya ya udah makin liar aja gitu. Nah ya itu dari situ tuh, Sel, sebenarnya. Oke. Back to topic gak sih, Sel? Oh iya, back to topic. Iya gak sih, Sel? sorry. Oke. Nah ini nih, I see. Sorry. Nilai rapot nggak lagi digunain. Sekarang kan kayaknya aku pernah denger beritanya nilai rapot itu nggak bakal masuk ke apa sih? Buat masuk perguruan tinggi Univ. Nah itu menurutku jahat sih. Kalau jahat. Sebenarnya ini nyambung loh sama charity score-nya dari guru. Iya, cuma ini jahat sih, Sel. Kenapa jahat? Karena dadak banget. Kamu tahu gak sih? Kalau dadak iya sih. Aku lebih kasihan sama orang-orang yang dia tuh udah survive. Maksudnya udah kayak belajar 24 jam setiap hari buat ngejar univ impiannya. Terus tiba-tiba ada berita kayak nilai rapor gak digunain lagi tuh kayak gimana coba? Bayangin aja. Tapi gini ya, kalau semisal dipikir-pikir lagi, kalau suatu peraturan dilakukan secara mendadak, itu menurutku malah lebih baik daripada bertahap. Maksudnya kayak bertahap, tapi kadang pemerintah itu buat peraturan yang bertahap, kadang di tengah-tengah mereka udah stop gitu loh. Oh iya sih, terkadang itu sih yang bikin tantangannya. Tapi emang semuanya ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing gak sih, Sel? Dan menurutku adanya nggak ada jalan raport ini juga jadi pertimbangan banget sih. Karena di sisi buruknya ya itu tadi, di sisi baiknya sekolah yang katron nilai itu Bener, jadinya kan sekarang banyak tuh sekolah yang nilainya tuh menurutku agak nggak make sense ya. Kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa, silahkan dikeluarin aja kayak yang awalnya 70 mungkin tiba-tiba jadi 90 itu bisa loh. Bener banget bisa. Jadi kayak menurutku sisi baiknya itu sih. Tapi menurutku agak nggak make sense juga kalau ada jarum nilai dan sekarang diganti apa tuh? Prestasi doang kan ya SNBP? Iya gak sih? Prestasi doang gak sih? SNBP bukan nilai rapot juga kan? Kan dihapus. Diganti nilai prestasi doang. SNBP itu prestasi. Loh, kan yang diganti ini prestasinya doang, Sel. Gak ada nilai lagi. Iya gak sih, Sel? Bentar, soalnya aku yang kemarin ikut SNBP juga masukin nilai rapot kan? Itu kan yang kemarin. Kan peraturannya baru-baru ini. Baru-baru kita setelah. Maksudnya ditetapkannya itu ya ke adik kelas kita, bukannya kitanya gitu loh. Oke. Kayak kasihan kan. Apalagi ada ujian nasional. Iya, itu tuh. Let's move on to ujian nasional. Jadi menurut kamu Tapi aku beruntung sih gak ujian nasional. Kenapa? Kayak gak siap. Bayangin aja tiba-tiba kayak misal beritanya kemarin lah, terus kamu besoknya harus ujian nasional, kamu kayak gimana? Kamu siap gak? Ya kan gak mungkin dong in real life-nya langsung besoknya gitu. Bukan kayak 2 minggu kemudian lah. Oke.
habis kayak disuruh ujian Iya sih, nasional. bener. Nggak Kayak siap sih. gimana coba nggak siap karena Iya. kayak kita selama SMA ini kayak gimana? Belajar juga ngedapetin anunya juga dikit. Oke, tapi kan ini maksudnya kita udah agak kebagian nih Iya. UN-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Hebat di kelas kita ya. Iya. Nah, kan ini sekarang tinggal mereka Iya. di kelas kita yang mempersiapkan untuk ujian nasional. Tapi menurut kamu sendiri ujian nasional itu sebenarnya penting gak sih buat dilakuin? Penting banget. Jujur waktu penghapusan UN tuh beberapa tahun yang lalu Tepat juga sih waktu itu. menurutku kurang efektif sih jujur. Diadainnya zonasi itu benar-benar bikin kayak wah, menurutku gila banget sih kok adanya zonasi itu. Kayak bikin anak-anak tuh jadi nggak punya passion untuk belajar gitu, nggak punya passion untuk meningkatkan literasi gitu. Jadi kayak misal aku deket SMA deh rumahku, jadi aku nggak perlu belajar kayak gampang tinggal. Nah itu sebenarnya tujuan mereka ngebentuk adanya sistem zonasi itu untuk apa sebenarnya? Nah, aku tuh pun nggak tahu. Aku tuh masih cari-cari. Tapi kalau yang aku tahu, mereka tuh ngadain zonasi karena untuk kayak ngasih itu loh, saya ngasih space atau ngasih kesempatan untuk anak-anak yang apa ya bahasanya, kasar lagi, kayak bahasanya ngasih anak-anak yang butuh pendidikan tinggi gitu loh, maksudnya ngasih kesempatan buat anak-anak yang mau sekolah gitu, ngerti nggak sih? Tapi malah digunainnya kan kayak anak-anak yang ya gitu gitu. Dan jujur pas bilangnya UN jadi kayak menurutku sistemnya jadi kayak acur sih. Acur banget. Jawab banget ya. Tapi itu menurut aku kayak mata rantai ya sebenarnya. Sebenarnya dari gurunya pun mereka kayak masih belum bisa dibilang sumber daya. Masa sumber daya guru sih? Maksudnya kualitas gurunya tuh belum baik gitu loh di sini. Iya, orang kan banyak. Guru kan masih bisa nepotisme. Guru kan masih bisa pakai jalur ordal gimana sih? Iya sih, benar. Banyak loh kayak gitu tuh. Dan jujur ya, dihilangnya UN tuh jadi kayak minat belajar, tingkat literasinya kita makin rendah gitu loh. Dan orang-orang makin nyepelein waktu masuk SMA atau mau masuk SMA gitu. Dan dulu SD aku tuh UN loh, terakhir UN SD, dan kayak bener-bener yang saingannya tuh kayak harus belajar. Yang SD kayak bener-bener kayak, sedangkan waktu SMP ke SMA kayak kayak udah kayak orang-orang pada, aku tuh sedih banget sih waktu zonasi itu, kayak gila sih. Iya, kalau diberlakukan zonasi aku nggak terima sih jujur. Dan jujur aku sedih banget sih kayak jujur UN tuh sebenarnya penting banget karena bisa ningkatin minat belajar kita lebih tinggi. Dan kalau nggak ada yang setuju menurutku ya berarti mereka nyepelein banget gitu loh. Padahal dari UN itu malah bagus sebenarnya, kayak kita tuh jadi bisa lebih ningkatin otak kita untuk bisa kayak minat belajar kita jadi lebih tinggi, kayak minat literasi, buka buku aja sekarang kayaknya zaman sekarang jarang deh kalau nggak disuruh. Kayak kalau ada UN kan kayak wah, bahkan adik kelasku tuh kayak gila sih. Reading comprehensionnya di Indonesia tuh rendah banget sih. Rendah banget sumpah. Dan untungnya adik kelasku sekarang tuh kayak pada saingannya kuat-kuat banget. Jadi kayak gitu. Wah gila, beda banget Kalau aku ngebedain ya, angkatanku sama angkatan adik kelasku beda banget. Bedanya gimana? Bedanya tuh angkatanku tuh kayak yang gila sih. Mungkin aku bisa bilang tuh, aku gak bisa bilang di sini sih, cuma ya SDM-nya tuh gini banget. Dan kalau dibanding sama adik kelasku tuh kayak beda banget kayak bukan SMA aku. Maksudnya levelnya udah lebih tinggi gitu ya? Lebih tinggi. Mereka tuh kayak kayak buat study group. Mereka tuh buat study group anjir. Sedangkan aku tuh gak pernah selama 3 tahun di SMA tuh kayak buat study group kayak mereka tuh sampai buat study group, belajar di kantin. Anjir, kakaknya aja gak pernah kayak belajar di kantin. Sekolah gak ada malah. Beda ya. Gue gak tahu ya. Cuma tapi mungkin gara-gara itu. Dan aku sedih sih jujur selama masa SMA ini. Tapi it's okay karena untungnya kita udah lulus. Iya, untungnya udah lulus. Tapi jujur sedih banget. Kamu juga emang mau masuk sana? Mana? Sensor. Kamu juga emang mau masuk situ? Enggak dong. Enggak. Sama. Lempar. Sama. Kamu kalau dengar cerita kayaknya deh. Aku boleh gak sih sharing-sharing dikit? Boleh. Jadi dulu tuh aku kan rumahnya jalan belakangnya. Jarak. Ya, nanti sensor ya. Oh iya, oke. Belakangnya
lepas. Heeh. Nah, dulu tuh BBDB, aku tuh masukin nilaiku di SMA sama SMA. Nah, tapi Oke. waktu itu aku Ini disensor juga nih? enggak. Nggak usah ya? Terbaik. Yang SMA-nya disensor. Oke, SMA-nya SMA-nya disensor. Jadi disensor. for information ya, aku tuh dulu SD SMP Muhammadiyah, jadi swasta. Jadi aku tuh nggak tahu SMA favorit tuh di mana, SMA yang bagus tuh di mana, yang kayak alumninya tuh bisa kayak masuk univ yang bener-bener top itu di mana gitu. Jadi dulu tuh aku ya PBDB tuh ya diarahin sama mama aku gitu. Iya. Tapi suatu ketika aku waktu itu udah terima, aku dulu keterima di SMA. Oh gitu. Iya. Cuma Terus? waktu itu aku bodohnya aku dengan apa ya pengetahuanku yang minim, aku bilang sekolah di aja lah yang lebih deket gitu. Oke. Itu Jadi jadi nggak, regret gitu ya kamu? jadi nggak aku ambil. Dan kamu tahu selama 3 tahun di SMA ini aku bener kayak yang nyesel sih saya. Dan aku baru sadar tuh ketika aku tuh baru tahu SMA itu SMA top di sini. Kamu Iya. tahu? Baru taunya aku di semester 2 waktu aku ngelawan anak SMA di lomba Olimpiade. Wah, Aku sedih banget di situ Itu- kayak sedih banget sih. langsung Dan sih itu. kamu tau gak sih? Dulu tuh aku kayak pingin banget pindah, ayo pindah Iya. dan pindah karena kakakku pindah waktu itu. Oke. Kamu tau gak sih kakakku tuh dia itu pindahnya waktu habis lomba itu besoknya dia pindah. Anjir Gila. kayak segampang itu gak sih? Kayak Terus apa yang memutuskan kamu nggak pindah? Tapi untungnya survive loh kamu, keren. karena waktu itu jujur aku gini sih, aku refleksi diri sih kayak kalau aku di sana aku bisa nggak kayak aku diri aku sekarang gitu loh. Maksudnya bisa nggak ya survive kayak diri aku sekarang gitu. Dan jujur ya Sel, kayak bisa nggak ketika aku di sana aku bisa nggak ya kira-kira jadi ketua forum anak? Bisa nggak aku jadi duta narkoba? Bisa nggak? Tergantung ya. Tapi beruntungnya aku ketika aku tahu dan aku sadar aku keluar dari zona yang menurut aku nggak bisa kayak bikin diri aku upgrade. Aku hanya keluar, aku hanya main ke kota, kayak ketemu anak-anak SMA kota, kayak Abiu lah istilahnya, ke Abiu terus teman-teman lain. Dan aku memperbanyak relasiku di SMA yang bener-bener mereka tuh punya mentality yang kuat sama SDM yang tinggi gitu. Jadinya kayak akhirnya bener-bener kayak kalau ada orang yang bilang pertemanan tuh ngaruh banget, menurut aku bener-bener ngaruh banget. Karena dari situ kayak gila banget sih. Kayak aku tuh bisa se-upgrade sekarang kayak beda banget. Bahkan kalau kamu tahu Sel, di DM-an IG ku tuh banyak banget yang bilang kamu SMA mana sih sebenarnya gitu. Aku tuh gini Sel gitu. Pada nggak bisa ya kalau aku tuh SMA gitu. Kan jadi kayak Ya awal-awalnya aku nggak percaya sih kayak masa sih tadi kan sebelum kita take video kan sempat aku tanya kan kamu sekolah mana, terus kamu bilang kayak kamu pasti kayaknya nggak apa ya, kamu bilang apa ya, pokoknya ini aku agak shock sih jujur. nah dari situ Sel sebenarnya sedih banget sih. Tapi kamu sedih gak sih waktu itu? Kok ditanya gitu ya? sedih Sedih gak sih? Sedih. Dan kamu waktu MLS tuh ikhlas gak sih sebenarnya? Kalau aku tuh gak ikhlas MLS tuh. MLS tuh sebenarnya aku gak, bukannya gak ikhlas ya, cuma MPS yang tahun kedua sih aku yang kayak ngerasa sebenarnya aku biasa aja, cuma ngejalaninnya berat sih. iya sih gak sih? Iya. Kayak kamu ngerasa gak sih kalau aku di sana kayak gini beda gak sih? Cuma ya udahlah ya, back to the topic. Back to topic. Sebenarnya aku ada yang mau tanya sih. Ini nyambung Apa nih? sama apa ya? Cara belajar sebenarnya lebih tepatnya. Gimana cara kamu buat manage waktu? Mungkin kan banyak kan anak-anak sekarang yang apalagi masa-masa SMA tuh benar-benar perlu banget buat belajar. Kayak benar-benar harus banget nih. Saingannya udah ketat banget gitu kan. Nah, gimana cara kamu bisa manage waktu antara kamu itu belajar pelajaran-pelajaran utama di sekolah sama kamu itu ngimbangin organisasi-organisasi juga. Nah, nih. Dulu waktu aku awal-awal survive, Sel, karena di sekolah tuh kan kayak non-akademik itu kayak nggak dilihat ya. Iya. Dan mereka tuh ngeliat aku, Fata nih sering di-spend mulu. Kayak, buat apaan sih kayak gitu tuh, kayak, emang guna ya? Aku tuh dihujat banget dulu, Sel. Di-spend? Iya, aku di-spend dulu kayak kayak ada rapat bupati gitu-gitu. Mereka nggak tahu impactfulnya tuh buat aku tuh apa. Mereka tuh kayak cuma sekedar ngomong kayak nggak guna gini. Tapi mereka nggak tahu di belakang tuh apa gimana gitu. Iya. Dan ketika aku lulus sekarang, mereka baru cari relasi. Sedangkan aku udah dapet relasi yang dulu aku survivein gitu. Dan itu sih poinnya. Dan gini,
manage waktu dulu awal-awal baru belajar kayak buat join organisasi sama belajarku tuh, kamu tahu aku dulu keteteran banget sih Sel. Oke. Normal sih, maklum ya. normal. Buat yang first time buat kayak survive gitu, menurutku maklum banget. Dulu aku sampai keteteran kayak tugas kelompok, jadi kayak Iya yang sih, ajar pasti. banget. Dan aku nggak kayak nyalain diri aku sendiri kayak, kok bisa sih? Aku bahkan sempat waktu itu mau kayak apa aku vakum aja kayak gitu. Tapi dari situ kayak, oh ternyata gampang banget manage waktu tuh, gampang banget Sel. Asalkan niat. Bukan niat, Oke. dari diri kita dulu. Bukan niatnya, tapi dari diri kita dulu. Kalau niat mah gampang kayak aku gini-gini kayak niat doang bisa, tapi ngelakuin itu loh Sel yang susah. Oke. Nah, dulu tuh adalah tugas ekonomi. Dulu kalau ekonomi tuh kelas 11 tuh killer banget. Oh, Kalau iya. presentasi enggak, nilainya 0. Di rapot 75. Gila, oke. Nah dari situ, waktu itu kan aku ada rapat sama Bupati dulu ya, Bupati dulu Jember gara-gara apa gitu, Han kalau nggak salah, Hari Anak Nasional. Nah, aku kan di-spend dari jam 9 pagi ya sampai harusnya tuh sore. Cuma karena jam 1-nya itu ada presentasi, Ya. aku pulang Sel, bela-belain pulang. Ke sekolah. Bukan karena, iya ke sekolah. Sorry. Pulangnya kemana nih? Pulang ke sekolah. Dan bayangin aja, aku dari 30-an kilo. Oh my god. Kalau aku dulu mikirnya gini kayak nggak usah lah, ngapain, cuma pelajaran aja. Tapi ketika aku tuh di situ udah kayak di fase-fase kayak aku nggak bisa atau gini terus, kayak aku harus ngimbangin gitu loh. Kayak akhirnya aku ngebuktiin ke teman-temanku ini kalau aku tuh bisa gitu loh. Akhirnya aku pulang Sel. Langsung aku pulang, parkirin sepeda di depan kelas. Langsung aku buka laptop itu, langsung aku saling ke guru. Keren. Sumpah itu tuh, nah itu sih jadi batu loncatan aku lebih semangat lagi. Dan kalau di situ aku dipuji sama teman-temanku dan kayak, wah kamu keren. Nah di situ aku baru diakuin sama teman-temanku. Kayak, wah ternyata aku bisa ya gitu. Iya. Wah ternyata aku bener-bener kayak bisa gini loh, kayak manage waktu. Dan sebenarnya ada 3 tips ya, kalau kamu mau manage waktu. Yang pertama tuh kenalin diri kamu. Kalau kamu nggak kenalin diri kamu, kayak kamu introvert atau extrovert atau gimana-gimana, sikap kamu kayak gimana-gimana, kamu nggak bakal bisa gitu loh, kayak ngendalin diri kamu gitu loh. Maksudnya introvert extrovertnya gimana nih? Maksudnya introvert extrovert ya kayak gini loh, misal kayak karena aku kayak super aktif pol ya. Yes. Dan pastinya aku tuh bakal yang kayak gampang ke distract lah orangnya. Misal kayak MBTI itu kayak lebih tepatnya kayak seberapa cepatnya kita ke distract gitu loh, ngerti nggak sih? Oke. Kayak aku tipe kalanya kalau ada notif atau TikTok Oh, langsung ngeliat gitu ya? iya bener, aku tuh yang tipe kayak nggak gitu. Aku nggak bisa kalau nunggu kayak 10 menit 15 menit, nggak bisa. Nah tipe orang kayak gitu. Oke. Nah ada orang yang temanku nih misalnya, dia itu ya udah kayak yang dia tuh bukan ke distractnya gara-gara notif, tapi ya mungkin gampang ke distract sama keadaan sekitarnya gitu loh. Kayak mungkin kayak apa ya, aku nggak bisa jelasin sih, susah sih sebenarnya. Kayak gini nih sekarang. Bukan. Kayak keadaan sekitarnya lah lebih tepatnya. Oke. Kayak dia tuh gampang distractnya gitu. Nah dari situ tuh kayak kamu harus mengenali diri kamu dulu Sel sebenarnya. Kayak sikap kamu tuh kayak gimana, kamu tuh sukanya gimana, gini-gini lah, passion kamu tuh gimana gitu. Nah dari kamu udah mengenali diri kamu, aksi. Yang kedua tuh aksi. Yes. Aksi, jangan cuma kayak niat doang. Nah nimbulinnya loh, nimbulin aksinya. Nimbulin aksinya itu ya dari diri kamu tuh yang membara itu Sel. Kamu harus kayak yang bener-bener, kamu harus yang bener-bener mikir sih. Waktu ngenalin diri kamu tuh kamu harus refleksi sih. Maksudnya kayak dalam keadaan refleksinya itu kamu bener-bener refleksi diri kamu. Jangan kayak cuma yang bengong terus udah diem gitu, enggak. Ya kamu catat atau tulis gitu. Kalau aku dulu tuh, kalau aku tuh tulis, aku print, aku taruh di dinding. Kalau aku tuh gitu ya. Keren sih. Kalau aku tuh gitu. Nah dari situ akhirnya bisa aksimu kayak tadi, kayak contohnya yang aku ceritain tadi lah, kayak aku mungkin bisa juga dari berawal kayak kamu sering dapat hinaan kayak atau dapat sesuatu momen yang nggak mengenakan tentang about manajemen waktumu. Itu bisa jadi sih batu loncatan kamu. Termotivasi akhirnya. Dan menurutku nggak usah nunggu itu juga bisa Sel. Nggak usah nunggu itu juga bisa. Iya sih, iya. Tapi susah emang. Iya. Dan itu harus dari diri sendiri dulu, kayak harus ada kenali diri kamu, aksi. Nah yang ketiga ini baru
evaluasi. Oh, that's right. Itu benar sih. Karena terkadang manusia itu terlalu berlebihan sih kalau memulai sesuatu yang baru. Pastinya. Kayak kadang kita terlalu over banget, kadang overact. Overact, ya. Iya, terus kadang kayak juga terlalu berlebihan menyikapinya, terlalu berlebihan dalam manajemen waktunya. Biasanya orang-orang itu bakal kayak terlalu menggebu-gebu di awal, tapi Iya, akhirnya dari menghilang situ. pelan-pelan tuh. Evaluasi itu penting banget. Dari situ ada 3 titik tadi tuh kamu harus bisa sih Sel. Dan dari manajemen waktu itu menurutku nggak harus yang kayak gimana, nggak harus yang kamu jam tet gini. Awal-awal Iya, emang iya. udah nggak apa-apa. Awal-awal kayak misal kamu telat 15 menit, 10 menit itu nggak apa-apa, santai aja. Oke. Cuma kalau udah mulai terbiasa nantinya kan pasti terbiasa ya Sel. Pasti bisa gitu. Aku juga gitu kok. Kadang kalau rapat telat 30 menit, telat 1 jam. Itu terlalu berlebihan sih. 1 jam loh. Bukan berlebihan, tapi jujur ya. Kalau dinas tuh telatnya emang gitu. Oh gitu. Tapi sekarang enggak sih aku enggak gitu. Oke. Dan dari situ Sel, kalau kamu sendiri gimana? Manage waktunya. Ya, Sebenarnya aku kamu tuh udah kuliah kah? udah, tapi kan belum MPLS nih, belum ospeknya. Oh, kamu terima di mana? Deket kok. Deket kok. Iya. Hukum ya? Iya. Bener banget anjir. Iya. Coba kalau dia mau komunikasi pasti situ kamunya. Siapa aku? Maksudnya aku harus masuk sana? Ya, misalnya kalau ada jurusan ilmu komunikasi pasti kamu mesti situ enggak sih? Enggak. Kamu emang pengen hukum? Enggak. Sebenarnya pengennya psikolog. Cuma karena psikolog kan gak ada ya di sini. Sedangkan orang tua aku nggak ngebolehin buat kita back to topic aja nggak sih? Oh, jangan aja. Oke. TKA kamu pernah dengar gak? Tes Oh iya. akademik. Nah ini nih aku yang mau tanya. Mungkin kamu lebih paham daripada aku ya. Aku nggak begitu paham sih sebenarnya TKA kayak gimana. Katanya tuh nanti yang bakal ngegantiin UN. Cuma waktu aku searching TKA itu kayak gimana, aku ngerasa kayak nggak jauh beda sama SNBT sih. Jujur menurutku TKA ini sama aja sebenarnya. Cuma mungkin lebih ke pilihan mapelnya gitu loh. Ada pilihan mapelnya, mapel. Pilihan mapelnya. Kalau misal UN tuh kan 3 ya. 3 gak sih? Oh yang udah ditentuin? Ya udah ditentuin gitu loh. Kayak bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris tuh kan. Iya. Nah sedangkan kalau TKA ini kita bisa milih mapel yang kita mau buat kayak masuk ke univnya itu loh. Kayak misal jurusan-jurusan tertentu gitu-gitu. SNBT dong berarti? Ya, kalau SNBT beda lagi. SNBT itu TPA. Aku nggak paham sih kalau SNBT gimana. SNBT itu lebih ke tes potensinya kayak skolastik Oke. atau psikotes gitu-gitu. Nah kayak gitu. Sedangkan kalau TK apa sih tadi? TKA itu lebih kayak kemampuan akademiknya yang udah dipilihin tadi sama pilihan mapelnya tadi itu yang kita mau gitu. Dan menurutku tuh bagus banget jujur. Karena kayak kita nggak usah kita jadi kayak lebih pingin bisa buat ningkatin minat belajar kita lagi di situ. Dan jujur menurutku lebih enak sih, lebih kayak adanya pilihan mapel apa sih TKA Gak wajib loh itu. TKA tadi Gak wajib loh. bisa dipilih tapi bisa diiyain bisa dienggain. Tapi pastinya banyak yang enggakin sih menurutku. Iya. Betulnya kamu jalur. Aduh jangan aku ketawa 2 kali sayang. Enggak kita pip aja deh. BTW ini kita sensor ya guys. Mau masuk univ mana? Udah keterima di univ mana? Doain aja ya. Iya di mana? Di seberang mana ya? Mau di luar kota? Top 3 Jatim. Top 3 Jatim. Oh tahu. Ya, top 3 Jatim. Kayaknya menurutmu aku tuh cocoknya di mana? Aku anak apa banget? UI pasti udah. UI banget. Iya UI. Kamu kayaknya masih ini deh. Temen-temennya Biu banget udah. Enggak, beda banget aku dong. Beda. Ya maksudnya bisa lah kalau di sana gitu. Enggak, cuma menurutku kalau kamu tahu kemarin tuh SMBT sebenarnya jujur sedih banget sih itu. Kayak tahun besok tuh ada SMBT lagi nggak ya? Kira-kira? Ada sih, soalnya nggak ada pemberitahuan ya. Oh ya ada ya berarti. Semoga aja nggak ada yang kayak kemarin sih. Kalau kemarin tuh bener kayak rusak banget sih sistemnya. Aku dengar dari temanku ada kimia tiba-tiba. Iya, dia LBI-nya. Terus
soalnya bocor semua. Mampus kau. Itu gimana sih? Sedih banget aku. Itu gimana ceritanya? Jadi tuh di Twitter tuh kayak udah ramai banget. Jadi kayak udah misal kayak kan ada 2 sesi ya di TBK tuh. Misal day one. Nah, sesi 1 udah selesai. Nah, nanti waktu mau ke sesi 2, sesi 1 soal tuh bocor. Nah, dari situ Itu tuh sesi 1 dipakai lagi di sesi 2. Iya. Oh, Itu tuh yang beda soal. bikin kayak yang wah gila banget. Bahkan kemarin tuh banyak yang ngelakuin kecurangan. Ada yang naruh kamera Iya. di behel terus Iya, itu tahu. ada yang Gila sih. gila coy kayak sumpah sih aku sedih banget tuh. Cuma ya aku gak mau lah. Emang kok jadi kata orang-orang emang cocoknya Apa dong ya nggak disensor ya? enggak mau. Jangan Sel. Orang kamu ngomong sendiri. Ya gak apa-apa. Oke, sebenarnya menurut kamu tuh univ impian itu penting gak sih? Kayak univ-univ ternama itu penting ya? Nah ini yang bikin anu nih. Kadang banyak orang-orang yang FOMO. Ngerti gak sih? Dalam artian FOMO, aku mau di ini aja biar dipandang kayak bagus gitu. Dan gak mentingin jurusannya, prospek kerjanya gitu. Sekali. Dan menurutku tuh salah besar banget. Kayak kenapa emang harus univ ini ya? Aku tahu saya mungkin top univ itu benefitnya lebih banyak. Karena kayak yang pertama, peluang kayak ngedapetin kerjanya itu lebih banyak sih, Sel. Lebih banyak dilirik ya? Iya, lebih banyak dilirik perusahaan-perusahaan ternama gitu. Dan yang kedua, networkingnya. Bener. Apalagi kalau top 3 kayak UI, TB, UGM tuh networkingnya udah bukan gak main-main lagi ya. Udah gila banget sih. Yes. Siapa sih yang emang gak mau networking di sana gitu loh. Yes. Dan yang ketiga, survive-nya itu yang sana tuh yang lebih gede dan kayak SDM-nya tuh lebih tinggi, Sel. Gitu. Karena masuknya juga susah. Bener. Anunya juga pasti, lingkungannya juga pasti bakal supportive gitu loh. Kayak bener-bener kayak yang gitu. Cuma banyak orang-orang yang kayak menyalahgunakan itu. Kayak malah kayak biar dipandang gini-gini lah, dianu lah, gini-gini. Kayak penting jurusannya yang inilah. Kayak akhirnya kan gak sesuai dengan passion dan minat mereka. Minat gitu loh kayak. Misal kayak aku lah. Sebenarnya aku minatnya di minatku, aku sebenarnya anak IPA ya. Dan minatku tuh emangnya di farmasi. Cuma biar aku terima di top univ, aku milih kayak sosiologi, ilmu politik, gitu-gitu. Dan kayak gitu. Itu tuh kayak bener-bener kayak anakku melenceng banget gitu loh. Apa yang kamu pilih di SMA gak sesuai dengan apa yang kamu pilih di univ gitu loh. Kalau emang kamu pengen dari dulu, kenapa kamu gak di SMA itu milih IPS gitu. Itu sama aja kayak masuk ke kayak pergengsiannya IPA IPS sih dulu. Dan jujur ya menurutku seberapa pentingnya top univ itu diri sendiri dulu sih. Kayak percuma kalau kita masuk top univ tapi kita nggak manfaatin peluangnya itu gitu loh. Dan iya, dan banyak kok sekarang yang mungkin di univ yang nggak mungkin masuk top 10 ya, tapi dia bisa survive, bisa merata sama kayak maksudnya levelnya bisa sama kayak anak-anak yang top univ gitu. Banyak kok sekarang. Itu tergantung masing-masing prioritasnya aja sih sebenarnya, Sel. Karena kayak percuma kita masuk top univ tapi kita kayak yang jadi mahasiswa kupu-kupu lah atau gimana lah, kan percuma gitu loh. Dan jujur kayak menurutku selama kamu di top univ itu ada jurusan yang kamu mau banget dan ada jurusan impianmu tuh sebenarnya nggak apa-apa banget, karena itu ya emang minat kamu gitu loh. Nggak apa-apa selama itu impian kamu. Iya gitu loh, menurutku jurusan tuh penting banget gitu loh. Kayak ngejadiin kita apa ke depannya gitu loh. Kalau jurusannya udah nggak yang kita tahu, prospek kerja kita nggak tahu, terus kita kuliah cuma nimbang nama univnya doang, tinggal JJ terus level gitu, terus tiba-tiba nggak bisa survive gitu. Nggak bisa survive ya, tibanya di DO. Ya lu jadi itu percuma ya. Percuma dong. Iya ya. Tapi kamu yang kalian mau kuliah di seberang itu karena emang kamu tertarik karena dia itu univ impian berarti. Kalau univ impian tuh 2 sih sebenarnya. Itu kedua. Itu kedua karena realistis aku by the way itu jahat banget kan sih. Ini harus disensor kak ini. Disensor aja. Kok banyak disensornya ya? Oke. Jahat banget sumpah. Oke. Karena aku kan by the way dulu tuh aku pengen di UI sama Abi, pengen banget aku di UI, aku pengen banget di UI, aku yang UI. Terus akhirnya aku dikasih kesempatan sel kemarin tuh, aku jadi student ambassador-nya Bedah Kampus UI tahun 2024 sama Abi kemarin. Dan itu benar-benar kayak pengalaman yang luar biasa banget, kayak ketemu orang-orang yang keren banget sumpah. Kayak di Bedah Kampus UI jadi student ambassador-nya loh, banyak jadi ambasadornya kayak keren banget. Itu gitu. Ngapain tuh? Itu kayak kita ngajak anak kita kayak ngewakilin, kayak jadi
perwakilannya anak SMA untuk jadi ambasadornya UI gitu loh. Oke. Kayak jadi ikonnya UI, ngerti gak sih? Keren banget gak sih Sel? Keren. Sel, dan jujur aku tuh kesel banget gue SBMP kenapa gak ngambil UI gitu loh. Sedih banget Tapi sih. harusnya keterima ya. Gak tahu ya. Itu lebih ke sebenarnya kalau misal kamu udah masuk jadi ambasadornya gitu, berarti misal kamu daftar lewat SNBP itu bisa jadi golden ticketnya nggak? Abi aja keterima kok. Ya berarti benar ya. Dan Oke. dari situ akhirnya SBMP kemarin tuh aku realistis. Kayak ya udahlah ya. Udah aku korelasiin nilaiku. Sensor. Sumpah. Gak sih, aku sedih banget di situ. Karena kayak itu tuh bukan idealis lagi, Sel. Realistis banget. Tapi ketika kenapa gue dikasih merah? Tapi setelah kamu merah, sensor nggak yang merah ini? Enggak. Iya. Ketika kamu yang merah ini, kamu langsung kayak terpuruk banget gak? Atau kayak oke, nggak apa-apa, masih ada chance Enggak selanjutnya. sih, jujur enggak sih. Biasa aja ya. Biasa aja. Ya udah, kayak ya udah terjadi gitu. SBMP kemarin juga biasa aja sih sebenarnya. Oke. Dan ya udah, aku aja gitu. Emang udah harus dijadiin emang tapi aku juga ada plan sih buat kesini, buat ke hukum. Iya, Hukum. hukum. Udah ayo. Gak tahu kenapa ya. Mungkin ngerasa ya udahlah ikhlas aja. Tapi bagus loh di situ. Kita nggak boleh. Enggak bukan anunya loh saya. Ya kamu nggak sensor ini. Aku bukan menjelekkan anunya, cuma you know lah, Hari ini banyak sensornya guys. My first love. Apanya? Uni, my first love Uni kayak dua itu kan my first love Uni kayak aku di sini kan kayak ngerasa. Bestie. Dan jujur aku nggak sebenarnya bagus-bagus aja Sel. Cuma aku tuh sebenarnya nyari ini loh Sel. Aku tuh nyari peluang sama networkingnya Sel. Iya, benar. Aku tuh nyari networkingnya. Jadi kalau aku di sini tuh kayak menurutku, wah kayaknya aku nggak bakal anu sih. Ngerasa kayak apa aku bisa survive di sini gitu. Tapi kalau emang tadi di sini ya udah gitu. Kenapa kamu bisa bilang apa kamu bisa survive di sini? Padahal kamu survive loh selama ini. Ya, karena jujur aku pengen ngerantau. Karena aku udah ngerasa tamat di Jember ini, aku udah ngerasa tamat, ngerti gak sih? Oke, Dia ngerasa tamat, jadinya kayak, oh aku harus punya pilihan buat keluar dari zona nyaman gitu loh, Sel. Dan ya mungkin aku coba dulu ya, kalau emang tadi di sini ya udah di sini aja gitu, nggak apa-apa emang. Tapi ya udahlah, emang dimanapun berada tetap bersinar kan bisa ya. Benar. Dan tak siapa tahu kan, kamu tiba-tiba jadi duta. Amin ya. Sama tahu kan, Sel? Iya. Oke, ini kita masuk lagi ya. Yap. What kind of education system is actually suitable for Indonesian students? Nah, edukasi yang kayak gimana nih yang harusnya kamu pikir-pikir kayaknya nih lebih cocok nih buat pelajar-pelajar di Indo? Gak ada sih. Bercanda. Gila. Oke. Bercanda. Enggak. Aku expect lo itu. Enggak mungkin gak ada lah, pasti ada. Oke. Menurutku edukasi yang perlu kita diterapin di pelajar-pelajar itu harus ada edukasi yang benar-benar kayak apa ya, maksudnya kayak yang relate sama kehidupan sehari-hari sih. Ngerti gak sih, Sel? Oke. Karena Contohnya gimana? kayak mereka tuh kadang kayak masuk sekolah udah nggak diterapin gitu loh, kayak nggak ada apa maksudnya nggak masuk ilmunya, kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu loh. Dan edukasinya tuh perlu ada yang harus bisa kayak relatable sama kehidupan sehari-hari kita gitu, kayak misal behavior tadi yang kamu sebutin, itu tuh penting banget Sel menurut aku, karena ya dari perilaku, misal kayak ngomong sama orang tua gitu, kan masih banyak kan orang. Mungkin di notice ini sama menteri nanti. Enggak, jangan. Ya. Terus kayak ngomong sama orang tua itu kayak dia kayak dia ngentak gitu kan, itu kayak nggak bagus banget menurut aku. Sama orang tuanya aja lah. Kan masih banyak anak-anak yang bentak orang tuanya gitu. Tuh, kayak gitu itu penting banget, kayak tata perilaku, attitude itu bener banget kayak banyak banget kayak kenapa kayak kamu lihat lah kayak misal hal kecil aja, kayak misal kita lagi ngantri di sebuah supermarket atau cafe gitu lah, tiba-tiba yang nyerobot. Nah, itu tuh yang perlu banget. Itu tuh perlu banget Sel, kayak tata
Menurut aku tuh nggak ada sama sekali, coy. Antri pun kayak, ya meskipun kayak antri itu masih dilakuin sama mama sih sebenarnya. Iya. Ya cuma kayak akhirnya kan ditiru sama anak-anaknya, kayak sedih banget. Dan itu penting banget menurut aku buat kebebasan mereka dan kayak kebebasan berekspresi mereka juga, dan edukasi buat kayak kayak bakat akademik tuh harus dihargai juga gitu loh. Kadang banyak sekolah-sekolah yang masih kayak ngelihat siswa-siswi yang nggak pintar di akademik, terus ngeliat siswa-siswi yang pintarnya cuma di akademik ini kayak, bodoh lu. Iya, I know. Gini lu. Kan kayak, 100 lah. Coba aja anak-anak yang bisa akademik gitu. Emang bisa di akademik kan nggak bisa. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Kayak perlu ada kelompokan gitu loh, kayak, oh ini anak pintarnya di sini gitu loh, Vel. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu loh. Kayak kita kan nggak sama gitu loh versinya gitu loh. Misal kamu suka di akademik, aku sukanya ya kayak main bola, atau aku silat, atlet gitu-gitu kan nggak bisa. Kalau aku tiba-tiba harus kayak yang belajar, coba kamu tiba-tiba belajar silat kan nggak bisa juga. Kalau kayak gitu tuh, apakah dari gurunya harus ngebedain cara mereka ngajarnya? Enggak juga. Kamu tahu nggak sih, kamu pernah di tes itu nggak sih? Tes visual belajar kayak apa sih? Tes visual belajar. Itu loh Sel yang aku dulu tuh. Audible atau yang Oh iya, yang kita ngedengerin terus lebih enak ngeliat, atau kita beda geraknya. Nah itu tuh kan jelas tuh. Dari situ sebenarnya bisa Sel. Cuma sama guru-gurunya nggak diterapin. Iya tuh. Iya nggak sih Sel? Iya nggak sih Sel? Iya bener itu. Itu kayak, percuma dong. Aku jadi shock banget kayak awal kelas 11 tuh kayak digituin Sel, kayak oh kamu gini. Jadi kayak tempat duduknya dia bisa. Tapi apa tuh pas pelajaran? Sama aja pas pelajaran kayak ya wes, percuma kayak gitu tuh kan gak diterapin 100% gitu loh. Kok terus lah ngono kan kayak bener-bener salah banget gitu loh. Apa gurunya males apa gimana gitu, nggak tahu kita. Kayak susah banget sih jujur. Aku tuh bingung banget jujur sama. Dan kadang tuh ada guru-guru tuh, kamu tahu guru-guru tuh ada loh yang cuma kayak numpang nama sama gaji. Ya udah masuk, gak masuk ngasih tugas, wes katanya lapo. Dia katanya nama anak kanti, katanya mulai. Kayak sedih banget gua. Sekarang aku sedihnya tuh karena apa ya? Guru-guru di Indonesia tuh gajinya kayak lebih kecil nggak sih? Kasihan banget sih sama jujur. Iya. Kayak sumpah sih, aku kasihan banget jujur. Kenapa? Kayak mungkin aku anak PNS ya, anak guru PNS juga, aku ngerasain banget sih. Kayak kita tuh di middle low banget gitu loh. Kalau dibilang kaya banget enggak gitu loh. Kalau orang-orang bilang pasang kayak hedon banget, kayak ada sampai yang pernah bilang kalau misal kamu mau kaya jangan pernah jadi guru. Ada bilang gitu. Iya. Langsung sering ini. Iya, nggak apa-apa. Dan aku balik lagi ya, kayak ya SMA kayak aku dibilang kayak gaya hidup lu hedon banget sih Tan, kayak gini kayak mungkin ya nggak tahu lah di sosial media gini nggak tahu gitu loh, kayak di belakang tuh kayak gimana gitu, middle banget, mau daftar KIPK juga nggak bisa karena anak PNS tuh kayak dipandang sebelah mata banget gitu loh. Sedangkan anak-anak yang benar-benar kaya, kamu tahu di sekolah aku temen kaya anaknya Fesmed dia tuh ngambil KIPK cok. Oh bisa? Iya. Bayangin aja KIPK 1.600.000. Gila gak sih 1.600.000 itu bisa beli apaan aja? Ya, kayaknya emang apa ya, cara pemerataan KIPK ini iya menurutku itu menjadi salah satu penting banget buat pemerintah juga sih. Gak harus buat MBG ini gak penting jujur. Yang penting tuh KIPK-nya. Siapa yang menteri sekarang ya Pak? Gak pentingnya MBG sekarang. Tolong diurus yang KIPK-nya ya, jujur KIPK tuh harus dianu banget. Karena jujur masih bisa dipalsuin. Kayak bener. Kayak ngebuat surat tidak mampu palsu, terus rumahnya di rumah gede, tau gak sih? Temenku rumahnya tingkat 3, dia ngefotoin rumah sebelahnya yang gede banget cuma di foto gitu. Oke, kurang ajar. Bayangin aja Sel, setiap berapa bulan ya itu? Setiap 1 semester lah dapat 1.600.000. Iya. Ayo anjir. Gila lu. Ya gue juga mau kali. Apa daya gue yang anak PNS tuh gak bisa. Dan jujur ya, aku tuh sedih banget. Kayak untungnya sih mama aku tuh pinter banget. Kayak dia tahu dia PNS, akhirnya punya kayak sampingan lain gitu loh. Kebetulan mama aku tuh petani, jadi kayak punya sawah-sawah gitu loh. Jadi kayak yang dia tuh suka bercocok tanam lah istilahnya. Nah dari situ tuh akhirnya nggak cuma ngandelin gaji PNS-nya gitu. Menurutku kalau cuma gaji PNS kayak nggak bisa bertahan hidup sih. Nggak make sense soalnya.
gaji pun cuma kayak berapa. Kalau senior, kalau misal kayak gaji guru awal ya, mungkin cuma 2 sampai 3 juta ya. Guru honorer lah. Cuma kalau udah PNS lama itu kadang bisa 4 sampai 6. Iya. Nah, itu kan menurutku kalau kita ngebiayain anak ya 4 anak, itu kan nggak cukup gak sih? Kalau cuma Benar, doang. pasti. Dan dari situ tuh sebenarnya menurutku nggak make sense sih, nggak. Itu ngaruh ke kualitas guru-gurunya sekarang nggak sih? Gimana cara mereka nantinya kerja? Mungkin ada beberapa oknum guru yang karena gajinya kecil akhirnya mereka ogah-ogahan kerja. Terus atau juga kayak banyak juga akhirnya guru-guru di Indonesia makin dikit karena mereka udah mikirnya gaji guru kecil, nggak usah jadi guru gitu. Tapi sekarang juga masih banyak yang pengen jadi guru lah. Cuma Iya, ya oke. lumayan juga sih sebenarnya gajinya. Kalau yang belum nikah tuh lumayan. Oh gitu. Aku baru tahu sih itu. Iya, kalau soalnya aku kan guru juga. Dia guru juga. Menurutku kalau buat yang belum nikah tuh sebenarnya make sense sih, masih kayak masih bisa lah ngebiayain hidupnya sendiri. Tapi kalau udah nikah tuh menurutku nggak bisa, Sel. Karena biayanya banyak banget. Oh iya Ngerti sih. gak sih? Misalnya Pasti, kalau kebutuhan diri sendiri kan pasti nggak lebih dari yang gini Iya, kan. iya, Cuma kalau udah nikah tuh kan banyak banget Banyak. gitu. Anak-anaknya aja harus dikasih Iya, Bu. makan ya. Bahkan waktu nikah pun kayak biaya pernikahannya juga banyak Iya, gini. Dan jujur ya, as anak PNS tuh bener-bener kayak susah banget sih. Aku kayak daftar beasiswa juga nggak bisa gitu. Dan jujur kayak tantangannya banyak banget, kayak sedih banget gitu kayak sedih banget tuh. Sedih banget. Aku kayak iri banget sama anak-anak yang dapet kayak IPK tuh kayak gila sih, aku pengen kayak tak ambil banget. Agak brutal Tapi ya. nggak apa, tapi untungnya ya orang tua aku pinter aja. Itu sih keren sih. Semoga ya. Ya Allah. Tapi sedihnya kenapa ya gitu ya. Oke. Ya nggak rata sih. Emang aku gede sih sama pemerintah. Ya, pokoknya jangan jadi guru dulu lah kalau kamu emang nggak siap. Iya benar. Oke, I think it's the last question. Sekarang kan digitalisasi udah banyak banget kan Yap. ya. Dan pasti pelajar-pelajar di Indo, bahkan adikku pun nggak bisa lepas dari yang namanya HP gitu. Ini. Nah ini nih, menurut kamu tuh anak-anak zaman sekarang, pelajar-pelajar di Indonesia tuh emang udah bener-bener siap nggak sama digitalisasi? Sekarang kan sistem pendidikan udah pakai digitalisasi. Bahkan ujian kemarin pun aku sempat pakai exam bro. CBD ya, CBD. Iya itu juga. Google Form juga masih. Menurutku kalau digitalisasi buat anak-anak itu menurutku kurang efisien ya. Karena kamu tau gak sih sekarang brain rot gitu. Brain rot tung. Itu kayak Gen Alpha ya. gila sih, itu kayak wow, kerusakan generasi 2045 sih menurutku. Itu nggak penting Dan banget. Menurutku ini juga salah orang tua sih. Kayak ketika mereka gak mau anaknya rewel, dikasih tablet, Itu benar. dikasih YouTube, Itu kayak boy lah. I mean like if you're not ready to raise your child, ya Anak 2 tahun dikasih tab yang gak ada tanpa pengawasan, dia bisa buka apapun, dipencet-pencet, tinggal pencet gini-gini. yes. Kan bisa buka sembarangan tuh. Bener. Yang dilihat nggak tahu juga. Yang penting nggak rewel kan. Jadinya kebiasaan. Kalau nggak megang tab lama-lama jadi kayak kecanduan kan. Yes. Nah itu tuh yang bikin sebenarnya salah banget Sel. Kayak anak-anak tuh di umur yang segitu tuh harus banget dibimbing kayak mainan-mainan yang mungkin secara langsung, praktek secara langsung, kayak diajak kemana kayak gitu kan, harusnya kayak gitu biar mereka tuh lebih ngedapetin yang harusnya dia dapetin di umur segitu gitu loh. Kalau di tab kan kita nggak tahu dia ngedapetin apa aja. Biasanya dia nonton yang kayak orang-orang lagi pacaran gitu, terus dilihat kayak apaan gitu. Bener-bener. Sedih banget Sel. Iya, salahnya adalah orang tua itu nggak mau repot. Iya gitu loh. Ribet gitu. Dan jujur, aku tuh kadang kayak iri banget sama orang tua yang dia tuh bisa kayak ngebimbing anaknya banget. Apa gak sih konten-konten TikTok yang anaknya tuh parenting iya, parentingnya yang bener-bener kayak wow, yang diajak, terus diajak main pasir, terus kayak biar kayak sensor playnya kayak wow. Gila, diajak berenang, biar bisa terus diajak kayak main apapun lah. Di masa segitu kan kita kayak nyari tahu gitu, enak banget kayak gitu. Coba lah, kalau orang-orang tua yang tinggal main HP udah selesai gitu. Kalau enggak anaknya dimarahin, dicetoli. Kayak gak baik banget juga gitu sebenarnya. Tapi kalau misal kamu tuh tahu ini dari mana? Nah, yang disalahkan anaknya kan? Kan kayak gak make sense yang dikasih tab siapa, yang siapa gitu. Kayak wow, menurutku udah kalau kamu nanti jadi orang tua kamu harus kayak yang bener-bener parentingnya harus kayak banget. Kalau aku jadi orang tua juga mau parenting kayak gitu sih. Aku
Yang kayak Gen Halilintar ya. Banyak banget yang diurus. Tapi Oke. hebat banget. Gen Halilintar tuh hebat banget sih. Mungkin Oke. salah satu keluarga yang banyak anaknya yang gak problematik Gen Iya. Halilintar sih. Mm-mm. I don't know ya. Oke. Oke. Tadi aku sampai lupa loh mau ngebahas apa. Oh ya, jadi ngeblank, sorry. Menurut kamu gimana cara terbaiknya buat ningkatin apa kualitas belajar mereka, meskipun ya di samping mereka tuh juga harus pasti megang HP ya. Nggak mungkin dong orang tuanya kayak oke kamu gak usah megang HP, itu kayaknya Enggak impossible banget sih, impossible karena sekarang HP itu bisa apa aja. Iya. Nah, yang pertama HP itu nggak boleh, kita harus gunain secara baik-baik banget. Ya, Kayak dimanfaatin dengan cara baik. Kayak Iya. Google lah istilahnya. Yes, bener. Jangan dibuat nyontek gitu loh. Enggak sih? Kayak kita ngenung kayak apa sih tadi? Kamu nyebutin apa sih? Yang ujian tadi CBT, example sama Iya, apa iya, lagi? iya. Sama apa? Google Form. Google Form kan masih bisa dibuat untuk Google ya? Bener, itu bener. Kayak gila lu. Kayak dibuat nyontek gitu loh. Kayak kenapa nggak dibuat belajar aja sebelumnya? Kan banyak. Kayak Mbak Google kan tahu segalanya gitu loh. Kamu bisa tanya apapun di sini gitu loh. Bener. Kayak nggak usah kamu kayak yang terlalu ngentengin gitu kan, bisa ini dibuat secara baik-baik, dimanfaatin dengan hal yang baik banget gitu loh. Dan aku bahkan belajar dari sini, Sal. Paperless itu nggak efisien sih menurut aku emang. Iya emang kayaknya tuh penting banget gitu loh. Kayak banyak banget yang bisa dapetin dari sini gitu loh. Oke. Bahkan ilmu pengetahuan dari TikTok aja lah. Tergantung FYP tapi Iya. tergantung FYP-mu. Kalau FYP kan FYP kon TikTok lah. Kalau kita kayak mengarahnya kayak ke edukasi, itu kan bisa gitu loh. Yes. Sedangkan Tapi gimana kalau misalnya anak SD nih nggak tahu apa-apa? nah ya itu butuhnya pengawasan orang tua. Oke. Karena kebanyakan orang tua yang anaknya SD dibayarin aja gitu loh. Oh anaknya udah ngerasa kayak anaknya udah bisa gini-gini sendiri lah. Ngapain diawasin gitu. Kan kayak Bener. alasannya biar diberi kebebasan. Itu masih anak SD aja. Ya kalau anak SMA kelas 11 baru kamu bilang kayak gitu. Jangan bilang kalau kamu ke anakmu SD terus kamu bilang kayak biarlah dia diberi kebebasan bermain. Ini bukan kebebasan bermain. Ini banget tuh kayak anak-anak SD coy. Oke. keren. Oke, itu apa ada yang mau disampaikan lagi? Udah capek banget aku sama. Oke, so ya kita bisa mungkin kalian sendiri ya penonton menarik kesimpulan karena udah banyak banget Nih yang dibahas. pembahasannya. Iya, jadi thank you so much for Thank you so coming. much, Salah. Oh my god, I'm a big fan of you. Oh, really? Nggak dong. Sumpah, aku waktu awal liat kamu ya di Instagram tuh kayak, wow, ini anak super such a talented girl. Oh my God. Kayak bener-bener kayak, apalagi aku tau kamu ghosting muda kan kamu ya? Ghosting muda, ghosting remaja. Aja. Kamu apa ya? Kamu SMP mana sih dulu? SMP mana sih kamu dulu? SMP. Pantas. Kenapa pantas? Soalnya kan SMP modeling. Abis Maksudnya, itu iya. Enggak kok. maksudnya kan SMP yang masih mencakup ghosting remajanya tuh loh. Kan banyak kan dari situ gak sih? Enggak juga. Banyak gak sih, Sel? Kemarin banyak kok. Enggak, bukan model sih setahu. Bukan model-model tuh SMP berapa ya? Oh iya. Iya. SMP. Oh iya, itu malah jadi sarang. Ya, aku makanya ngeliat kamu, keren banget ya anak. Ada konten podcast kayak gila banget gitu loh. Thank you. Jarang. Lagi kamu mau jadi mahasiswa kan tuh pinter banget loh kamu. Iya. Menurutku jarang ada orang-orang yang bisa mulai start sebelum jadi mahasiswa. Nanti kan kamu dikenal kayak gitu. Siapa tahu kan jadi mahasiswa hukum gitu. Lagi sekarang mahasiswa hukum banyaknya, semoga ya, Yes. banyaknya dari luar ya. Apanya banyaknya dari luar? Mahasiswanya. Maksudnya gimana sih? Aku nggak paham deh. Biar ilmu itu lebih banyak dapat gitu loh. Ngerti gak Gak sih? cuma dari kampus doang. Iya, maksudnya. nggak cuma dari anak Jemberan aja Yes. gitu. Tapi banyak sih. Aku kan jajannya tuh banyak kok. Iya. Semoga ya. Yes. Doain ya kalau aku emang di semoga masuk hukum. Iya harus. Iya. Apakah kayaknya aku harus doain ke situ aja nggak? Jangan ya? Jangan Sel. Oke, semoga masuk di kampus yang kamu inginin ya. Ya. Oke, amin. Oke, itu aja. See you guys on the See you next episode.